Ini perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para salafus soleh. Jadi mereka sesudah sholat tidak berjabat tangan kepada yang ada di kanan dan kirinya. Memang benar, dalam hadis Nabi disebutkan, ma min muslimani, tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang saling bertemu, yatasofahani, lalu saling menjabat tangan, melainkan ghufira lahuma qabla ayatafarriqa, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Jadi kalau kita berjabat tangan, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Tetapi ini ada tempatnya jabat tangan ini. Di mana tempatnya? Saat bertemu, saat berpisah. Silahkan saat bertemu berjabat tangan, silahkan saat berpisah berjabat tangan. Adapun setelah sholat, tadi sudah ketemu di awal. Ketika masuk masjid, silahkan kalau mau berjabat tangan karena baru ketemu. Atau nanti sesudah selesai zikir lalu mau bubaran, mau pulang, silakan kalau berjabat tangan. Karena memang disitulah tempatnya. Kita diajarkan ketika bertemu, bukan pada saat setelah sholat. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu saat pernah ditanya tentang berjabat tangan sesudah sholat. Pertanyaannya kepada beliau, apakah sunnah atau tidak? Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu sunnah atau tidak? Jawaban beliau apa? Jawaban Syekhul Islam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa berjabatan tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga berjabat tangan sesudah sholat bukan merupakan sunnah Nabi. Jadi bukan merupakan sunnah Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam itu pernah menjelaskan. Apa kata beliau? Bersalam-salaman sesudah sholat subuh dan asar merupakan perkara baru dalam agama. Jadi beliau mengatakan, Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam, beliau mengatakan bahwasanya berjabatan tangan sesudah sholat, yakni sudah sholat subuh, sudah sholat asar, merupakan perkara baru dalam agama. Kecuali bagi orang yang baru datang, yang berkumpul dengan orang-orang yang disalaminya sebelum sholat, itu silahkan. Baru datang, lalu kemudian berjabat tangan kepada orang-orang sebelum sholat, itu silahkan. Atau pas nanti bubaran, kemudian berjabat tangan, itu monggo. Tapi kalau kemudian menganggap bahwasanya setelah mengucapkan salam itu ada sunnah berjabat tangan, maka ini tidak benar. Karena sunnah itu disandarkan kepada Nabi. Disebut sunnah Nabi, arti sunnah itu apa? Sunnah itu tradisi, kebiasaan. Sunnah Nabi artinya tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Bagaimana mungkin kita menyebut sunnah Nabi sementara Nabi tidak membiasakan? Bagaimana mungkin kita menyebut sunnah Nabi sementara Nabi tidak mentradisikan itu? Sehingga disebut sunnah Nabi itu kalau dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, ya jelas bukan sunnah Nabi. Maka kalau beranggapan bahwasanya berjabatan tangan sesudah salam adalah sunnah, maka perlu mendatangkan dalil. Jadi kalau menganggap berjabatan tangan sesudah salam adalah sunnah, maka harus mendatangkan dalil. Karena dalam masalah ibadah itu butuh dalil. Apalagi itu dilakukan secara terus-menerus. Apalagi dilakukan secara terus-menerus. Lalu ada yang berkata, kalau sesudah salam buka HP boleh enggak? Lalu ada yang berkata, kalau sudah salam menakke kacamata boleh enggak? Kalau sudah salam garuk-garuk boleh enggak? Saya jawab boleh. Lalu apa bedanya dengan salam? Jelas beda. Ketika buka HP tadi ada niat ibadah di situ? Tidak ada. Ada yang anggap sunnah itu? Tidak ada. Ketika garuk-garuk sesudah sholat, ada yang menganggap itu sunnah? Tidak ada. Ketika garuk-garuk kepala setelah salam, ada yang menganggap itu ibadah? Tidak ada. Ketika benakke kacamata sudah sholat boleh enggak? Boleh, sudah salam. Apakah ada yang menganggap bahwa benakke kacamata tadi adalah bagian dari sunnah? Tidak ada.
Apakah ada yang beranggapan bahwasanya ketika sesudah salam kemudian menyet HP adalah sunnah? Tidak ada. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa sesudah salam sunnah berjabat tangan. Ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Belum lagi kalau menyebutkan kalau buka HP saja boleh, kenapa salaman tidak boleh? Jelas beda. Buka HP sifatnya insidental, sesekali. Sementara berjabat tangan tadi dirutinkan, dianggap sunnah. Yang tidak berjabat tangan dianggap aneh. Maka disinilah salah satu kekeliruan sesudah mengucap salam selepas sholat. Berbeda dengan buka HP tadi. Tidak menjadi kebiasaan setelah salam buka HP. Setelah salam buka HP, tidak begitu. Sifatnya adalah insidental. Kalau ada orang beranggapan bahwasanya sesudah salam itu sunnahnya buka HP, itu baru keliru. Nah, kalau ada orang yang beranggapan bahwa sesudah salam dari sholat tadi sunnahnya adalah pegang HP, nah itu jelas keliru. Menganggap pegang HP adalah bagian dari ibadah, itu juga keliru. Sebagaimana tadi ketika merutinkan berjabat tangan setelah sholat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, tapi bagaimana kalau sesudah sholat ada yang nyalami kita? Silahkan diterima, ojo ditamplek. Jadi kalau ada yang nyalami kita, silahkan diterima. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tetapi jelas kita pahami bahwa menganggap berjabat tangan sesudah salam adalah sunnah itu tidak benar. Menganggap berjabat tangan sesudah salam itu adalah termasuk bagian yang perlu dikerjakan secara rutinitas sesudah salam, itu juga tidak benar. Karena tuntunannya selepas sholat adalah selepas salam apa tadi? Istighfar. Jadi istighfar, tuntunannya istighfar, bukan berjabat tangan. Kalau baru bertemu, monggo saja berjabat tangan. Atau diajak oleh temannya sesudah sholat berjabat tangan, maka silahkan dijabat tangannya. Untuk apa? Dalam rangka berlapang dada terhadap saudara kita yang punya pendapat yang berbeda. Ojo ditamplek atau ditamplek, salamnya diplek, itu menimbulkan mudorot. Dalam berdakwah itu ada konsep namanya darul mafasid muqaddamun, menghindari kerusakan diutamakan. Jadi ditamplek begini malah marah, repot nanti. Tapi silahkan kalau diajak berjabat tangan, karena statusnya adalah diajak, maka silahkan dijabat tangannya. Adapun kalau kita mau memulai menjabat, silahkan, tetapi waktunya saat tadi baru bertemu atau saat nanti mau berpisah. Silahkan mendahului minta untuk menjabat tangannya. Jadi ketemu di masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Nah itu sunnah. Pas mau pisahan karena di jalan keluar dari pintu masjid bareng-bareng, aku tak ngulon ya, oh aku tak ngetan ya, assalamualaikum, salaman. Nah, boleh enggak? Itu sunnah. Nah, silahkan untuk memulai di situ. Tetapi ketika selepas sholat, maka tidak perlu memulai. Tapi kalau ada yang menyalami, maka silahkan. Tidak ada satupun redaksi takbir dari Rasulullah SAW. Makanya takbirnya para sahabat berbeda-beda. Adapun yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang lain, seingat saya Salman Al-Farisi, bertakbirnya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain Ibnu Abbas takbirnya apa? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ala ma hadana. Jadi bebas, selama isinya takbir boleh. Kenapa? Karena Allah memutlakkan walitukabbirullah
dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Adapun bagaimana redaksinya ya Rasulullah, tidak ada yang sahih, tidak ada yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah debat, Bapak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau anu sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu, yang tadi ceritakan Mas Nabi itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah, iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Nggak usah sok suci si sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Bahwa nggak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu, makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, dimanage negara. Sayyidina Ali juga dimanage. Kalau Nabi tidak. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesan orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Jadi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari, karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawuhnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Ya ngaji tadi, ngaji pakai guru.
Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain, Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga. Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil ini kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu. Mbok takok isik, ndekne jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran hadis. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan. Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah, kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami
kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Muhammad, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok saya kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga segilanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu ngereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu.